terjemahan itu Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan pertama dari kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum ada Yahudi modern ini. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masih saudara terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Leontios Open di Tanya Jawab Ortodoks. Pada hari ini saya ditemani Romo Episkop Daniel. Shalom Romo. Shalom, salam saudara-saudara sekalian. Baik, Romo Episkop dan saudara terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dengan tema apakah Yesus Masiah. Shalom Romo Episkop Daniel, saya izin bertanya. Belakangan ini beredar sebuah video yang mengklaim bahwa menurut tradisi Yudaisme, Yesus bukanlah Mesias atau Masiah yang dijanjikan. Salah satu alasan dikemukakan adalah karena silsilah Yesus dalam Injil Matius dan Lukas dianggap saling bertentangan, bahkan disebut sebagai blunder. Sehingga Yesus dinilai tidak memenuhi syarat sebagai keturunan Daud yang sah menurut Tanakh. Video tersebut juga menyatakan bahwa Mesiah menurut Tanakh. Tanakh itu artinya kelima kitab Musa ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu diringkas dalam bahasa Ibrani, Torah, Nevi'im, Tan, dan Ketubim, Tanakh ya. Yang kita menyebutnya perjanjian kelima kitab Musa kita menyebutnya. Ya. Perjanjian lama lah seluruhnya lah. Ya, oke. Masiah haruslah manusia biasa dan tidak memiliki kodrat ilahi. Silsilah dalam Injil Matius dianggap gugur karena Yesus tidak memiliki ayah biologis dan karena dia persoalan dalam garis keturunan yang dicatat. Silsilah dalam Injil Lukas juga dianggap tidak sesuai dengan jalur kerajaan Daud yang dinubuatkan dalam kitab suci Ibrani. Pertanyaannya, bagaimana Gereja Ortodoks menjawab semua keberatan tersebut? Mengapa Injil Matius dan Lukas memiliki silsilah yang berbeda? Apakah perbedaan itu merupakan kontradiksi atau justru memiliki tujuan teologis tertentu? Bagaimana para bapak gereja menjelaskan kedua silsilah tersebut? Selain itu, apakah benar menurut Tanakh Mesias hanya boleh manusia biasa dan tidak mungkin memiliki kodrat ilahi? Bagaimana Gereja Ortodoks memahami nubuat-nubuat mesianik dalam perjanjian lama yang diyakini digenapi di dalam Kristus? Terima kasih. Shalom, berkat kasih Tuhan menyertai saudara sekalian. Ya, pertanyaan ini sangat baik dan memang sedang banyak beredar video-video semacam itu. Biasanya mengambil argumen dari literatur kontramisionaris dari para tulisan para Yahudi rabbinik modern, terutama dari abad pertengahan seperti Rambam atau Maimonides dan buku-buku seperti Hisuk Emunah. Itu bukan Yudaisme bait kedua pada zaman Tuhan Yesus sendiri, melainkan Yudaisme rabbinik yang sudah menyusun ulang penafsirannya setelah perdebatan dengan gereja. Ini sebenarnya diawali dengan orang-orang Farisi ya, para rabi ya, yang memang anti Yesus dan murid-muridnya. Mari kita jawab satu persatu menurut kitab suci, yaitu kitab suci Septuaginta, kitab suci yang digunakan oleh gereja awal. Itu terjemahan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani oleh 72 orang rabi Yahudi yang di Alexandria dan juga para bapak gereja. 1. Mengapa ada dua silsilah yang berbeda? Apakah ini blunder? Bukan blunder. Ya, kalau bahasa Inggrisnya blunder gitu ya.
Blunder itu ucapan kita bahasa Indonesia ya. Justru itu dua kesaksian hukum yang sengaja berbeda tujuan. Nah, sekarang A. Tujuan teologis yang berbeda. Matius 1 ayat 1:17 menulis sebagai seorang Yahudi kepada sesama orang Yahudi. Tujuannya membuktikan Yesus adalah Raja Mesianik yang sah secara hukum. Karena itu ia memakai format kerajaan. Abraham memperanakkan Ishak, Daud memperanakkan Salomo, dan menekankan garis Salomo, garis tahta kerajaan. Ia juga menyusunnya menjadi 3 kali 14 keturunan. Coba kita baca dari Matius 1 ayat yang ke-14. Coba. 14. Azor memperanakan Zadok. Sudah itu. Coba kita lihat. Matius 1. Kita baca dalam ayat yang ke 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Terus 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Terus terima kasih. Jadi ia juga jadi di garis Salomo, yaitu ia menekankan garis Salomo, yaitu garis tata kerajaan. Kenapa? Karena sudah Daud meninggal, kerajaan digantikan oleh Salomo. Salomo meninggal, digantikan oleh anaknya Rehabiam, dan seterusnya, anak-anak Salomo. Ya. Ia juga menyusunnya menjadi 3 kali 14 keturunan. 14 adalah nilai gematria. Di dalam budaya Yahudi itu ada istilah gematria, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan angka. Ya. 14 nilai gematria. Nama Daud yang di dalam bahasa Ibraninya adalah Dalet, Dalet DVD, yang jumlahnya D itu 4, W itu 6, D itu 4. Jadi 4 DVD, 4, 6, 4. Berapa itu? 14. Gitu ya. Matius sedang berseru, dengan gematria ini. Inilah putra Daud itu. Itu loh, dengan angka 14 itu ya. Matius juga sengaja memasukkan 4 perempuan bermasalah. Tamar. Siapa ini? Pelacur yang ada di Yeriko. Ya. Rahab. Tamar itu bukan. Tamar itu menantunya Yehuda yang karena dia jadi janda, nggak dikawin-kawinkan dengan adiknya. Jadi waktu itu kalau ada saudara laki-laki punya menikah dan tidak punya anak, saudara laki-lakinya harus mengawini orang ini supaya dia menegakkan anak bagi saudaranya yang meninggal tadi. Nah, ini Tamar itu nggak punya anak. Akhirnya dia jengkel, dia mau balas dendam pada mertuanya, pura-pura jadi pelacur. Akhirnya disewa oleh mertuanya, ya. Ini perempuan bermasalah. Rahab itu adalah pelacur yang ada di tembok Yeriko, ya. Ruth itu adalah seorang non-Israel, dan Batsheba itu istrinya Uriah yang Daud jatuh ke dalam dosa dengan dia, ya. Jadi 4 perempuan yang bermasalah. Ini bukan kecerobohan, saudara-saudara. Ia mau menunjukkan bahwa kedatangan Mesias justru merangkul orang berdosa dan bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang, Lukas 3 ayat 23-38. Ia menulis sebagai orang Yunani kepada dunia Yunani. Lukas itu orang Yunani.
Tujuannya membuktikan Yesus adalah manusia baru, anak Adam, anak Allah, juru selamat semua bangsa. Maka coba baca dalam ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah itu. Ya. Karena itu yang menarik silsilah mundur dari Yesus sampai ke Adam. Bukan hanya sampai ke Abraham. Dan ia menarik garis bukan lewat Salomo Raja, melainkan lewat Nathan bin Daud. Nathan itu saudaranya Salomo. Ya. Garis yang tidak berkuasa, garis yang lebih privat. B. Bagaimana Bapak Gereja menjelaskannya? Ada dua penjelasan kuno. Yang keduanya diterima dalam tradisi suci. Teori satu, hukum Levirat. Hukum Levirat yaitu kalau ada saudara laki-laki berapa orang, kawin, saudara itu kawin, saudara ini meninggal, saudara di bawahnya harus mengawini kakak iparnya ini, atau adik iparnya. Itu perkawinan Levirat. Ini adalah penjelasan tertua yang disampaikan oleh Julius Africanus pada abad ketiga dan dikutip oleh Eusebius Kaisaria, Bapak Sejarah Gereja, dalam bukunya Historia Ecclesiastica, Sejarah Gereja, bab 1 nomor 7. Menurut hukum Taurat, coba kita baca Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati. Ya, itulah perkawinan Levirat itu ya. Dikatakan di situ jika seorang pria mati tanpa anak, saudaranya wajib menikahi jandanya untuk membangkitkan keturunan bagi yang mati. Ya. Menurut tradisi yang diselidiki oleh Africanus dari keluarga Yesus sendiri di Nazaret, Matan, yaitu kakek di Matius, dan Melki, yaitu kakek di Lukas, menikahi wanita yang sama secara bergantian. Matan memperanakan Yakub. Melki memperanakan Eli. Eli mati tanpa anak, maka Yakub mengambil jandanya menurut hukum Levirat itu dan memperanakan Yusuf. Jadi Yusuf secara biologis anak Yakub dicatat Matius, tetapi secara hukum adalah anak Eli dicatat Lukas. Keduanya benar. Jadi bukan blunder. Teori 2. Silsilah Maria. Ini biasanya saya menjelaskan yang kedua ini. Ini penjelasan yang paling populer dalam gereja ortodoks kemudian. Diajarkan oleh Bapak Suci Yohanes Damaskus, Bapak Suci Theophylactus, dan Bapak Suci Gregorius Palamas. Matius jelas menulis Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Matius 1:16, ia berhenti tidak mengatakan Yusuf memperanakan Yesus. Lukas menulis dengan sangat hati-hati, Yesus adalah anak Yusuf sebagaimana disangka orang anak Eli. Lukas 3:23. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata anak di depan Eli. Dan Talmud sendiri mengakui ada tradisi menyebut menantu sebagai anak. Eli adalah ayah Maria yang dalam tradisi sering disebut sebagai Yoakim. Jadi Yoakim itu adalah nama lain dari Eli.
Jadi Lukas memberi silsilah Maria. Tradisi suci kita sangat tegas. Maria sendiri adalah dari keturunan Daud. Dalam tulisan Proto-Evangelium Yakobus, Yoakim dan Hana keduanya dari suku Yehuda, Daud. Jadi Yesus adalah keturunan Daud secara darah melalui Maria dan para pewaris tahta Daud secara hukum melalui Yusuf. Kedua, menjawab keberatan secara spesifik tentang silsilah. Keberatan, Matius gugur karena Yesus tidak punya ayah biologis, jadi tidak bisa klaim keturunan Daud. Dalam hukum Yahudi, hak kerajaan tidak selalu lewat darah biologis saja, melainkan lewat pengakuan legal atau adopsi. Seorang anak yang diadopsi secara sah oleh seorang Yahudi menjadi ahli waris penuh. Yusuf orang benar, Matius 1 ayat 19, dengan menerima Maria dan memberi nama kepada anak Maria itu, Matius 1 ayat 25, secara resmi mengakui Yesus sebagai putranya yang sah. Dan di sini kutipan Jana Suci Yohanes Chrysostomos mengatakan, karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka anak yang secara hukum adalah miliknya pun menjadi putra Daud. Lebih dalam lagi, justru kelahiran dari perawan inilah yang menyelamatkan silsilah. Keberatan? Ada kutukan kepada Yehonia atau Konya. Ini argumen yang paling mereka andalkan. Matius 1 ayat 11 menyebut Yehonia. Dalam Yeremia 22 ayat 30, Allah berfirman tentang Yehonia demikian. Yeremia 22 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Yaitu Konya tadi. Terus? Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas takhta Daud. Jadi, jika Yesus adalah anak biologis Daud, dari garis Yehonia, maka ia terkutuk. Jadi tidak mungkin dia Mesias. Jawabannya, kutukan itu bersyarat dan telah dibatalkan secara profetis. Lihat Hagai 2 ayat 23. Oke. Dan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Ayat Tuhan. berapa itu? 23. 23 terus. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Stop. Di sini dalam Hagai 2:23, cucu Yehunia yang bernama Zerubabel justru dipanggil Allah cincin meteraiku. Jadi meterai yang dulu dicabut dari Yehunia di dalam Yeremia 22 ayat 24 dikembalikan kepada cucunya, yaitu Zerubabel. Kutuk dipatahkan. 2, justru karena Yesus bukan benih biologis Yusuf, ia tidak mewarisi kutukan darah itu, namun tetap mewarisi hak legal atas tahta Daud. Kelahiran perawan adalah solusinya, bukan masalahnya. Inilah kebijaksanaan Allah yang dikatakan bapak-bapak sebagai ekonomia. Keberatan?
Lukas lewat Nathan, bukan Salomo. Jadi bukan garis kerajaan. Benar. Kita baca dalam Lukas pasal 3. Di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, kita lihat begini. Lukas pasal 3, kita baca dari bawah ke atas, 32 ke 31. Anak Nahason, anak Salmon, anak Boaz. Nah, pasal 32, dari 32 terus ke 31. Anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Salmon, anak Nahason. Terus ke atasnya? Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, berarti Daud itu anak Isai. Daud punya anak Natan, bukan Salomo. Kalau di Matius itu diambil dari garis Salomo. Coba kita baca dari Matius 1 ayatnya yang ke 5. Salmon memperanakan Boaz. 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, jadi di sini silsilah melalui Salomo, yang di Lukas silsilah melalui Nathan, ya. Jadi benar, Nathan itu bukan garis kerajaan, tetapi nubuat tidak pernah berkata Mesias harus dari Salomo secara eksklusif. Nubuat berkata dari Daud. Kita baca 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Nah, itulah nubuat tentang Mesias. Coba Mazmur 88 ayat 89. Coba ayat 4 dan 5. 9, 4, dan 5. Untuk selama-lamanya kah? Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Ya. Untuk selama-lamanya akan menegakkan anak cucumu, berarti Mesias sudah dimaksud. Dan itu akan kelihatan dalam terjemahan Septuaginta, saya nak bawa ini, ya. Tapi Nathan juga anak Daud dari Batseba. Kita baca 2 Samuel 5 ayat 14. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Tuh. Nathan, Salomo. Jadi Yesus tetap ben David, anak Daud. Hak kerajaannya ia dapat dari Yusuf, darah Daudnya ia dapat dari Maria. Ya. Ayat 3. Bagian 3. Apakah benar tanah, yaitu perjanjian lama, mengajarkan Mesias hanya manusia biasa saja? Ini adalah inti dari perdebatan kita. Yudaisme rabbinik modern, yaitu agama Yahudi yang ada sekarang, memang mengajarkan Mesias hanyalah manusia, Masyiah ben Yosef atau ben David, seorang guru atau raja politik. Tetapi ini bukan iman Israel kuno. Gereja Ortodoks membaca perjanjian lama dalam bahasa yang kuno, terjemahan yaitu Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan pertama dari kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum ada Yahudi modern ini. Ya. Itu terjemahan yang dipakai Yesus dan para rasul sendiri 300 tahun sebelum naskah Masoret. Dalam Septuaginta, identitas ilahi Mesias sangat jelas. Yesaya 9 ayat 5.
Sebab setiap sepatu Ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, terima kasih. Di situ ada sebutan Allah yang Perkasa. perkasa. Dalam bahasa Ibrani, El Gibor. Allah yang perkasa, bukan manusia biasa. Kedua, Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu, keremajaanmu seperti Ya. embun. Dari dalam rahim sebelum bintang kejora, itu terjemahan dari Septuaginta. Aku telah memperanakan engkau. Ini adalah kelahiran kekal. Keluar dari Allah secara kekal. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya. Neum Yahweh le Adonai. Kata kedua Adonai dalam konteks ilahi Yesus memakai ayat ini untuk membungkam Farisi di Matius 22 ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, Jika Daud menyebut dia Adonai, artinya Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? anaknya sekedar anak manusia saja. Daniel 7 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Ya. Jadi di sini dikatakan ada seperti anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Yang datang di atas awan-awan hanyalah Allah sendiri. Di dalam perjanjian lama setiap kali ada penampakan dengan ada awan, ada kilat, ada api, itu adalah penampakan ilahi. Ini ada manusia datang di tengah awan-awan, ya. Itulah sebabnya Jana Suci Justinus Martir yang adalah orang Samaria, jadi di Israel sana, dan murid dari para rasul, dalam karyanya Dialog dengan Tryfo orang Yahudi pada abad kedua, sudah berdebat panjang tentang ini. Tryfo seperti rabi-rabi sekarang menolak keilahian Mesias. Justinus menjawab, kalian telah melupakan apa yang diajarkan kitab kalian sendiri. Bagi gereja ortodoks, Mesias harus dua kodrat sekaligus. Jika ia hanya manusia, ia tidak bisa menyelamatkan. Karena manusia berdosa tidak bisa menebus manusia lain. Jika ia hanya Allah, ia tidak bisa mewakili kita. Maka ia harus Allah manusia yang dipertegas dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Inilah keturunan Daud menurut daging. Roma 1 ayat 3. 1:3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Jadi supaya janji kepada Daud digenapi. Tetapi ia juga adalah anak-anak Allah menurut roh kebenaran. Roma 1 ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, jadi supaya ia bisa menghancurkan maut.
Jadi dua silsilah itu bukan kontradiksi. Matius berkata, lihat ia adalah raja yang sah. Lukas berkata, lihat ia adalah manusia baru yang akan menebus Adam. Klaim video tersebut runtuh karena ia menilai kitab suci dengan kacamata penafsiran rabbinik abad pertengahan sambil menolak kesaksian Israel yang lebih tua, yaitu Septuaginta, dan menolak tradisi gereja yang hidup yang menerima kitab itu. Ya, kiranya penjelasan ini membantu kita semua untuk tidak goyah. Bacalah kembali Matius 1 dan Lukas 3 bukan sebagai daftar nama yang membosankan, melainkan sebagai ikrar iman gereja bahwa Allah benar-benar menjadi manusia dan dari keturunan Daud demi keselamatan kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo Episkop atas penjelasan yang luar biasa tentang Yesus, Masiah, dan tanah. Terima kasih saudara-saudara terkasih yang sudah sampai sejauh ini menonton. Jika saudara-saudara terkasih tertarik iman ortodoks lebih lanjut, silakan menghubungi nomor ini agar saudara-saudara terkasih bisa dibimbing dalam mengenal iman ortodoks lebih lanjut. Dan juga saudara-saudara terkasih yang merasa terbeban untuk membantu pelayanan kami bisa mengirimkan sedikit milik saudara-saudari ke rekening di sini. Berapapun nominalnya, kami semua sangat berterima kasih. Jangan lupa like jika saudara-saudari suka, subscribe agar tidak ketinggalan video kami, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Lontios dari Tanya Jawab Ortodoks. Terima kasih. Shalom. Shalom semua. Roh Kudus. Amin.